semua dimulai di alam paralel 1713, di mana kita melihat seorang pejuang bernama Wu Dalang berkendara bersama pasukannya. Dengan itu, seekor elang terbang di atas ibu kota selatan Leo, menunjukkan kemewahan prefektur Sigean. Gadis itu kemudian bertanya-tanya apakah ini bisa jadi Beijing sekitar 900 tahun yang lalu, tetapi adegan berpindah ke waktu sekarang di Universitas Jambi, menunjukkan protagonis kita dari belakang penuh kebahagiaan. Wu Dalang memegang trofi dan memanggil seorang gadis bernama Xiao Yu untuk menunjukkan pencapaiannya. Dia kemudian mengingatkan wanita muda itu bahwa jika dia memenangkan kejuaraan, dia akan berkencan dengannya dan sekarang dia telah mencapai prestasi itu. Sayangnya, gadis itu menolak dia, mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukai seorang cowok dari klub basket bernama Si Mencing. Pada saat itu, seorang atlet muncul memeluk gadis itu dan mengejek pahlawan kita karena pendek dan menginginkan wanitanya. Si besar itu mengungkapkan bahwa semua itu adalah rencana untuk menipu bocah itu karena dia suka menonton pertunjukan monyet. Protagonis terkejut dan sangat marah menyadari bahwa dia telah dibohongi selama ini oleh gadis itu dengan darahnya mendidih. Tangannya memegang trofi begitu keras hingga mulai bergetar. Pemain basket memperingatkan dia untuk tidak mendekat karena dia bernilai jutaan dan bocah itu tidak bisa membayar. Tanpa peduli dengan perasaan pemuda itu, atlet itu mendorongnya menjauh dengan gerakan tangan sederhana. Sementara itu orang-orang berkomentar bahwa itu adalah Wu Dalang, seorang siswa hebat tetapi mereka pikir dia terlalu pendek. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras mulai turun di tempat itu. Berjalan sendirian di jalan, pahlawan kita menyadari bahwa Xiao Yu telah bermain-main dengannya sepanjang waktu, dengan suara petir yang menggelegar. Bocah itu melihat ke depan dengan ekspresi teror murni di wajahnya. Menuju ke arahnya, sebuah truk dengan kecepatan tinggi akan menabraknya secara langsung. Dengan dampak itu, segalanya hancur dan teriakan panjang yang tidak bisa dia terima sebagai akhir seperti ini. Setelah itu, sebuah portal biru misterius muncul dan mulai menyedot segalanya di sekitarnya ke dalamnya. Di dalam portal, jiwa pahlawan kita bertukar tempat dengan seorang pria dari era kuno. Kemudian pemberitahuan sistem mengonfirmasi pertukaran tubuh dan bahwa ingatan orang-orang akan diubah. Saat terbangun, protagonis memiliki pandangan yang sangat menguntungkan dan benar-benar bingung dengan situasi saat itu. Seorang wanita cantik berpakaian kuno memanggilnya dengan nama Wu Dalang. Dia tampak senang bahwa dia sudah terbangun dan memegang mangkuk yang tampaknya berisi semacam obat. Dengan lembut, wanita muda itu meletakkan mangkuk di atas meja kayu di samping tempat tidur. Wanita muda itu menjelaskan bahwa dia belum makan atau minum apapun selama 3 hari. Dan itulah sebabnya dia lebih kurus dan pucat meskipun ada kekhawatiran. Dia mencatat bahwa bocah itu menjadi sedikit lebih tampan setelah menurunkan berat badan. Bingung, dia bertanya-tanya apakah dia masih di rumah sakit. Dan jika perawat sekarang melakukan cosplay, meskipun begitu, pahlawan kita tidak bisa tidak memperhatikan bahwa perawat ini sangat cantik. Mencoba bersikap ramah, dia bertanya namanya, karena dia telah merawatnya selama beberapa hari terakhir. Wanita muda itu kemudian memperkenalkan dirinya, mengatakan namanya adalah Pan Jinlian dan dia bukan perawat biasa. Nama Wu Dalang bergema di kepala protagonis dan dia mulai menyusun potongan teka-teki. Dengan itu, dia menyadari bahwa dia telah berpindah ke dunia air. Sebagai Wu Dalang, melihat sekeliling, dia mengonfirmasi kecurigaannya. Setelah melihat perabotan dan pakaian kunonya, pemuda yang putus asa itu bersembunyi dan mulai mencari sistem yang membawanya ke dunia ini. Tetapi Pan Jinlian menemukannya dan mengatakan sudah saatnya dia minum obatnya. Meninggalkannya ketakutan, pahlawan kita panik. Karena dia baru saja tiba di dunia ini dan sudah harus minum obat yang mencurigakan. Dia kemudian ingat acara TV yang dia tonton di mana karakter tersebut diracuni oleh istrinya. Dengan ingatan itu segar dalam pikirannya, dia melempar mangkuk ke udara dan menyebutnya wanita beracun. Dengan suara keras mangkuk itu pecah di lantai, menyebarkan semua cairan gelap di atas papan lantai kayu. Melihat adegan itu, mata wanita muda itu dipenuhi air mata dan dia memiliki ekspresi kesedihan yang mendalam. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia telah merawatnya selama 3 hari. Dan alih-alih berterima kasih, dia menuduhnya dengan sesuatu yang mengerikan. Protagonis memproses informasi dan menyadari bahwa, menurut sejarah, dia belum bertemu Si Mencing. Jadi dia merasa lega. Dia mengerti bahwa untuk saat ini, dia tidak berisiko diracuni oleh wanita muda itu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pan Jinlian mengambil sapu dan mulai membersihkan kekacauan yang ada di lantai. Melihat kecantikan wanita muda itu, Wu Dalang berada dalam dilema tentang apakah dia harus melarikan diri atau mencoba mengubah sejarah. Tapi dia memutuskan tidak bisa menyerahkan wanita secantik itu kepada orang lain dan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Dia kemudian berpikir bahwa pertahanan terbaik adalah serangan yang baik dan mulai membayangkan rencana di kepalanya. Dalam imajinasinya, dia berada di lapangan sepak bola, menggiring bola melewati seorang gadis dengan mudah. Tepat setelah dia menendang bola dengan segenap kekuatannya, menyebabkan bola itu terbakar di udara. Bola yang menyala itu meluncur dengan kecepatan tinggi seperti meteor. Menuju targetnya, bola itu mengenai wanita lain bernama Pang Chunmei, sepenuhnya mengguncangnya. Dengan senyum percaya diri, pahlawan kita memutuskan dalam pikirannya bahwa dia akan menaklukkan semuanya kembali ke kenyataan. Teriakan mendadak kesakitan menariknya keluar dari pikirannya, membuatnya terkejut. Dia kemudian melihat bahwa Pan Jinlian telah jatuh ke lantai dan terengah-engah dengan rasa sakit yang kuat di perutnya.
Khawatir, anak laki-laki itu membantunya, dan dia menjelaskan bahwa itu hanya kram dari periode bulannya. Wanita muda itu merasa bahwa dia telah berubah dan pada saat itu, efek koreksi sistem diaktifkan, akhirnya sistem memperkenalkan dirinya sebagai sistem perawatan kecantikan. Sistem itu kemudian memberinya misi utama yang membuatnya terkejut dengan konsekuensi serius dari kegagalan. Protagonis terjerumus ke dalam keputusasaan dengan misi itu, karena dia bahkan belum pernah berhasil mengajak seorang gadis berkencan seumur hidupnya. Tetapi sistem itu memberitahunya untuk menutup mulut dan memperingatkan bahwa jika dia terus menjadi pecundang, dia akan dihapus sepenuhnya dengan air mata di matanya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berinkarnasi. Jika dia gagal kali ini melihat keputusasaannya, sistem memberinya misi pemula untuk menyembuhkan rasa sakit Pan Jinlian dalam 5 menit. Bocah itu sangat ketakutan dengan hukuman karena jika dia kehilangan 60 cm tinggi, dia akan berubah menjadi kerdil, mengembalikan ketenangannya. Dia memberitahu Jilian bahwa dia bisa menyembuhkannya dan meminta dia untuk berbaring di tempat tidur. Wanita muda itu kemudian berbaring di tempat tidur dan bertanya apakah dia benar-benar bisa menghentikan rasa sakitnya. Dia mengonfirmasi dan mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa kedokteran yang hebat dan bahwa akupuntur adalah spesialisasinya. Dengan cahaya biru di tangannya, pahlawan kita menggosokkan tangan mereka bersama untuk menghangatkannya. Wudalang kemudian mulai memijat perutnya menjelaskan bahwa ini akan meredakan rasa sakit. Dengan gerakan yang tepat, dia menekan titik-titik tertentu di tubuh wanita muda itu. Melepaskan energi penyembuhan, wanita itu tampak rileks dengan perawatan ini, dan menghela napas lega merasakan rasa sakitnya berkurang. Terkejut, dia berkata rasa sakitnya mulai hilang dan dia tidak pernah membayangkan dia memiliki keterampilan ini. Dalam pikirannya, Pan Jinlian merenungkan hidupnya, dan terkejut dengan sisi lembut suaminya. Dengan itu, dia berpikir bahwa mungkin suatu hari dia bisa benar-benar menerimanya dan hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Tetapi bocah itu berkata bahwa dia belum selesai dan bersiap untuk menggunakan teknik spesialnya. Tangan Tuhan, dia kemudian meletakkan tangannya di perutnya lagi, dan energi yang jauh lebih kuat memancar. Ledakan besar cahaya biru menguasai tubuh wanita muda itu menunjukkan kekuatan tekniknya. Wanita muda itu bereaksi dengan intens terhadap perawatan ini dan tubuhnya dipenuhi dengan sensasi kenikmatan. Dia kemudian berkata bahwa tidak sakit lagi tetapi titik yang dia sentuh menyebabkan getaran yang menyenangkan di tubuhnya. Wanita muda itu merasakan keinginan tiba-tiba, tetapi malu untuk mengakuinya secara langsung karena itu tidak pantas. Sementara itu, sistem menunjukkan timer dengan kurang dari 5 menit. Tersisa hingga akhir misi dengan senyum yang penuh tekad. Protagonis memutuskan untuk mengerahkan semua tenaga karena masih ada sedikit waktu tersisa di jam. Pan Jinlian kemudian memintanya untuk berhenti karena dia tidak bisa lagi menahan sensasi yang dia sebabkan di dalam dirinya, tetapi bocah itu menolak untuk percaya bahwa semua pengetahuan medisnya tidak bisa menyembuhkannya. Dengan itu, energi kuat mengalir ke seluruh tubuh wanita muda itu, dan dia meronta dengan intensitas kekuatan. Lalu ledakan besar energi merah terjadi, melepaskan semua ketegangan yang terakumulasi di tubuhnya dengan ekspresi serius. Pahlawan kita melakukan diagnosis dan mengonfirmasi kondisi wanita muda itu. Setelah analisis, sistem mengucapkan selamat kepadanya karena telah mempelajari skill baru, yang mengalihkan efek pengobatan 10 kali lipat. Puas dia melihat tangannya, dan menyadari bahwa dia telah menguasai teknik 48 tangan Wuju. Penuh percaya diri dia berpikir bahwa dengan sistem, dia tidak perlu takut pada si Mencing dan bisa mengubah takdirnya nanti. Terbaring di tempat tidur, protagonis bersantai sambil menggulir layar sistem. Mengapung di depannya, panel atribut terbuka, dan dia melihat bahwa dia mendapatkan 10 poin untuk mengobati Jinlin sehari sebelumnya. Anak itu ragu apakah dia harus meningkatkan kekuatan atau karisma untuk menyelesaikan misi Pan Jinlian. Sementara dia berpikir, layar sistem melayang menjauh darinya, meninggalkannya sendirian dengan keraguannya. Pada saat itu dia mendengar suara dan penasaran. Pergi mengintip melalui lubang di pintu kayu ruangan. Matanya membelalak dan terkejut melihat adegan yang terjadi di sisi lain ruangan. Dalam refleksi pupilnya, bentuk misterius bersinar dengan intens, menarik semua perhatiannya di sisi lain. Dia melihat Pan Jinlian sedang mandi santai di bak kayu besar. Air mengalir di tubuh wanita muda itu sementara uap panas naik dan mengaburkan pandangan pahlawan kita. Wanita muda itu melihat ke belakang dengan kecantikan yang menakjubkan sementara uap menutupi sosoknya. Dengan itu dia meregang di air panas dan pahlawan kita menjadi sepenuhnya terpesona oleh adegan itu. Tetapi semburan air mengenai matanya melalui lubang, membuatnya terjatuh ke belakang karena dampaknya. Wanita muda itu kemudian menunjukkan ekspresi curiga dan tampaknya menyadari bahwa ada yang tidak beres. Untuk menutupinya, Wudalang pergi ke dapur dan menawarkan untuk membuat nasi goreng dengan telur untuknya makan. Dengan itu, sistem memberinya misi memasak baru dengan hukuman berat jika gagal. Bertekad untuk menang, sang protagonis mengikat hadbannya dan bersiap untuk tantangan dapur. Tanpa ragu, dia memasukkan semua 10 poinnya ke dalam kecerdasan dan keterampilan memasaknya naik level dengan pengetahuan barunya. Resep sempurna untuk nasi goreng telur muncul di pikirannya. Kemudian, si bocah mulai menyiapkan bahan-bahan dengan keterampilan hebat. Memecahkan telur ke dalam mangkuk tepat setelah dia menuangkan campuran telur ke dalam wajan panas. Dan kemudian menambahkan nasi putih dengan gerakan yang gesit dan tepat.
pahlawan kita melempar nasi ke udara seperti seorang koki sejati. Dalam waktu singkat, hidangannya siap, dan dia menyajikan semangkuk nasi goreng yang emas dan lezat. Pada saat itu, Pan Jinlian muncul sudah berpakaian, dan protagonis sekali lagi terpesona oleh kecantikannya. Dia kemudian menawarkan hidangan spesial dan dia berkomentar bahwa aroma nasi gorengnya sangat enak. Wanita muda itu mendekat dan mencatat bahwa nasi bersinar seperti emas dan menjelaskan teknik khususnya. Tetapi, mengejutkan si bocah, wanita muda itu ragu untuk makan, dan menoleh dengan ekspresi aneh. Khawatir dia berkata mereka tidak punya uang untuk berfoya-foya, bahwa dia seharusnya makan karena dia sakit. Protagonis merasa emosional dan menyadari bahwa dia adalah wanita baik dan bukan penjahat dalam cerita. Dia kemudian teringat Wang Po yang dalam cerita aslinya memanipulasi Pan Jinlian untuk kejahatan. Si bocah memegang tangannya dan meyakinkannya dengan berkata, mereka tidak perlu khawatir tentang uang di masa depan. Dia kemudian memintanya untuk tidak melakukan kesalahan. Dan pahlawan kita menjamin itu akan menjadi bisnis yang jujur dengan tatapan yang penuh tekad. Dalang berpikir bahwa bagian tersulit bukanlah menghasilkan uang, tetapi menyimpannya. Wanita muda itu mengamatinya dan menyadari dia telah berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih maskulin dan berani. Dengan senyuman, dia mendorongnya dengan berkata, dia percaya padanya dan bahwa hidup mereka akan makmur dengan besar. Lembut, protagonis membantunya duduk di kursi agar dia bisa makan dengan nyaman. Dia kemudian mengambil sesendok nasi dan menawarkannya kepada wanita muda itu. Memintanya untuk membuka mulutnya. Pan Jinlian mencicipi makanan dan menutup matanya untuk lebih menikmati rasa nasi goreng telur. Setelah menelan suapan pertama, dia terdiam sejenak memproses rasa yang luar biasa. Matanya terbuka dengan terkejut dan dia terpesona oleh ledakan rasa di mulutnya. Dengan itu wanita muda bereaksi berlebihan dan bertanya-tanya jenis nasi ilahi apa yang bisa jadi ini. Dia kemudian menggambarkan sensasi kuning telur yang meleleh dan butir-butir nasi yang meledak dengan panas. Di dalam pikirannya butir-butir nasi emas kecil menari dengan gembira saat dia menikmati rasa. Sebuah notifikasi sistem mengucapkan selamat kepadanya karena menyelesaikan misi dan membagikan hadiah yang dijanjikan. Wanita muda itu memeluknya dari belakang, mengucapkan terima kasih atas makanan yang lezat dan tingkat kesukaannya meningkat sebesar 20%. Protagonis merasa tegang dengan pelukan itu dan berpikir dia tidak akan bisa menahan diri lama. Malu dia berkata tubuhnya panas dan demam, merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi ini. Khawatir Pan Jinlian bertanya apakah dia sakit lagi, meletakkan tangannya di dahi untuk memeriksa. Anak laki-laki itu menutupinya dengan mengatakan bahwa pelukannya yang membuat darah dan vital. Energinya terganggu, tetapi dalam pikirannya, dia mengakui tidak mungkin tidak bereaksi saat melihat tubuhnya yang sculptural. Khawatir dengan pemandangan itu, Jinlian berteriak namanya dan berkata dia berdarah terlalu banyak dari hidungnya. Anak laki-laki itu menenangkannya, mengatakan untuk tidak khawatir karena penyakitnya ini adalah karena dirinya. Dia kemudian melanjutkan menjelaskan bahwa hanya dia yang bisa membantunya. Dan wanita muda itu bertanya apa yang harus dia lakukan. Protagonis kemudian berpikir tentang bagaimana dia akan menjelaskan apa yang dia inginkan tanpa terlihat seperti orang aneh. Pada saat itu wanita muda itu teringat bahwa dia menikah dengannya untuk menghindari menjadi selir seorang pria tua kaya. Wanita muda itu kemudian mengingat bagaimana dia diancam oleh mantan majikannya untuk menikahi Wudalang. Dengan tatapan yang penuh tekad, dia memberitahu suaminya bahwa tidak peduli apapun itu, dia akan melakukannya untuk membantunya. Gugup pahlawan kita mulai berkeringat dingin dan gagap, tidak tahu bagaimana membuat permintaan yang begitu intim. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan bertanya apakah dia bisa membantunya dengan pijatan yang sangat spesial. Wanita cantik itu langsung memerah mendengar permintaan itu, tetapi sepertinya setuju untuk membantu suaminya yang sakit. Si bocah menjelaskan bahwa sebagai pria yang bergairah, dekat dengannya membuatnya sedikit gelisah. Malu dia mengaku dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya dan dia mendorongnya dengan isyarat. Dengan itu, protagonis menggandeng tangannya ke dapur untuk memberinya beberapa instruksi. Setibanya di sana, dia mengambil mentimun dan berkata bahwa kelas pijatan spesial Wudalang akan segera dimulai. Dengan punggung menghadapnya, pahlawan kita mulai menjelaskan gerakan yang perlu dia lakukan untuk perawatan. Wanita muda itu berkata bahwa dia mengerti semuanya dan memanggilnya untuk pergi ke kamar tidur untuk memulai perawatan. Segera, si pemuda yang puas melemparkan mentimun ke udara dan mengikuti istrinya menuju kamar pasangan. Dia terpesona oleh tubuhnya yang sculptural dan tidak bisa berpaling bahkan untuk sesaat. Dengan tekad, si bocah berpikir dia perlu memenangkan hatinya sebelum penjahat si Mencing muncul dalam cerita. Sudah duduk di tempat tidur, protagonis berkata dia akan memberinya sedikit pekerjaan dengan pijatan. Wanita muda itu kemudian mendekat dengan wajah memerah dan ekspresi seseorang yang bersiap untuk sesuatu yang baru. Matanya membelalak terkejut karena dia terkesan dengan apa yang dia lihat. Tepat di depannya dengan gerakan lembut, dia membawa jarinya ke bibirnya seolah-olah dia sedang mencicipi sesuatu yang benar-benar berbeda. Pahlawan kita kemudian tersenyum padanya dan mendorongnya untuk memulai perawatan. Secepat mungkin, dia setuju dan berpikir dia terpesona oleh ukuran itu dan itu benar-benar besar. Dengan itu, sistem memperingatkan bahwa tingkat kesukaannya meningkat dan dia mendapatkan 10 poin atribut sebagai hadiah. Wanita muda itu kemudian naik ke tempat tidur dan meminta suaminya untuk memberitahunya jika dia melakukan sesuatu yang salah.
Wanita muda itu bertanya apakah pijatan ini akan menyembuhkannya. Dan si bocah berkata bahwa untuk sekarang itu hanya akan meredakan gejala. Tetapi dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa untuk penyembuhan lengkap, perawatan yang jauh lebih lama akan dibutuhkan. Pada saat itu, tangannya mendekat. Dan perlakuan istimewa akhirnya mulai terjadi, protagonis menjadi merah sepenuhnya, dan membuat ekspresi seseorang yang menahan diri agar tidak kehilangan kendali. Tak mampu menahan lagi, si cowok memeluk wanita muda itu dan berteriak bahwa dia tidak bisa lagi mendukung situasi saat ini. Matanya membelalak kaget, karena dia tidak mengharapkan reaksi yang begitu intens darinya. Tiba-tiba, jiwa wanita muda itu seolah meninggalkan tubuhnya dalam campuran kejutan dan kenikmatan yang intens. Wanita muda itu kemudian berlari ke sisi lain ruangan untuk membersihkan diri. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia bertekad berpikir bahwa dia perlu menyelesaikan misi, segera untuk menghindari komplikasi di masa depan dengan dia keesokan harinya. Pahlawan kita keluar dan terkesan dengan kemakmuran dinasti Song yang mengelilinginya. Kita kemudian melihat pemandangan indah kota Yanggu. Dengan kanal-kanalnya dan perahu-perahu yang lewat dengan damai, si cowok berpikir bahwa Pan Jinlian mengabaikannya sepanjang malam. Dan bahwa ini akan membuat kemajuan misi menjadi sulit, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia memutuskan untuk keluar melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk menghasilkan uang. Dengan menjual Goku, dia menyesal tidak tahu cara membuat Goku. Ketika tiba-tiba seorang wanita menabraknya keras dari belakang, dengan dampak itu, bagian depannya menghantam punggung pahlawan kita dengan keras. Membuatnya kehilangan keseimbangan. Gadis berambut putih itu terkejut dan memiliki ekspresi kaget yang murni di wajahnya. Dalam situasi itu, protagonis menoleh ke belakang dengan senyum kikuk dan sedikit malu dengan apa yang terjadi akibat tabrakan itu. Keduanya kehilangan keseimbangan dan wanita muda itu akhirnya jatuh di atasnya di tengah jalan. Mata hijau wanita muda itu bersinar intens saat dia menatapnya dari dekat. Tanpa berpaling, si cowok memerah dan berpikir bahwa dia adalah salah satu wanita tercantik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia kemudian meminta maaf, menjelaskan bahwa kakak perempuannya sangat sakit, dan dia membutuhkan dokter untuk menjaganya, sambil melihatnya pergi. Dia merenungkan bagaimana dinasti akan diserang oleh Jerman. Dalam beberapa tahun dia kemudian mengingat penghinaan. Rakyatnya akan menderita di tangan para penyerang dan menatap serius. Pada saat itu sistem memberinya misi baru untuk membantu wanita muda dan hukumannya mengerikan seperti biasa. Tiba-tiba sebuah kotak medis supermodern jatuh dari langit dan pahlawan kita memegangnya dengan erat. Tanpa memahami apa-apa sistem menjelaskan bahwa karena dia baru di dunia, dia memenangkan barang ini sebagai hadiah sekali pakai untuk membantunya. Di dalam kotak dia menemukan beberapa alat bedah canggih dan presisi tinggi. Dengan senyum percaya diri dia berpikir bahwa dengan kotak ini dan poinnya, dia bisa menjadi master kedokteran. Di klinik wanita muda itu memohon kepada dokter untuk membantu saudarinya yang mengalami sakit perut yang hebat mengintip ke arah adegan. Menunda mendengar gejala dan mencurigai ini adalah kasus radang usus buntu akut dan berbahaya. Dan asisten mengusirnya dari tempat itu dengan mengatakan bahwa tanpa uang, dia tidak bisa berkonsultasi dengan dokter yang sebenarnya. Dokter Jeng Jianjun mengatakan bahwa bahkan jika saudarinya mati, wanita muda itu tetap harus membayar untuk konsultasi. Dalam pikirannya dokter mengakui dia tidak bisa menyembuhkannya, tetapi tidak akan melakukannya secara gratis. Tiba-tiba, seorang wanita misterius yang mengenakan cadar tiba di klinik dan orang-orang mengeluh tentang bau aneh. Dengan senyum dokter Jeng menyambutnya dan berkata, juniornya akan melakukan akupuntur padanya segera setelah itu. Tetapi Dali yang muncul dan menawarkan untuk membayar konsultasi wanita muda berambut putih yang baru saja dia temui. Tanpa membuang waktu dia menggenggam tangannya dengan erat dan menariknya menjauh dari tempat itu tanpa memberi penjelasan. Pahlawan kita kemudian memintanya untuk membawanya cepat ke saudarinya. Karena hidupnya dalam bahaya besar, wanita muda itu mencoba untuk melepaskan diri dan mengatakan bahwa dia perlu menemukan dokter yang sebenarnya untuk menyelamatkan kerabatnya yang sakit. Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang dokter tetapi dia tidak percaya dan mengatakan yang terbaik di kota adalah Dokter Jong Joshin. Protagonis kemudian bertanya apakah saudarinya juga merasa mual dan muntah. Meninggalkan dia benar-benar terkejut, dia melanjutkan menjelaskan bahwa rasa sakit di perut datang lebih dulu dan baru setelah itu mual dan muntah muncul. Dengan mulut sedikit terbuka dan setetes keringat di wajahnya, gadis itu mengonfirmasi bahwa dia benar-benar tepat. Lalu si bocah berkata bahwa jika dia tidak bisa menyelamatkannya, dia akan menyerahkan nyawanya kepada pihak berwenang setempat. Wanita berjilbab mengamati adegan itu dan terkesan dengan keberanian pemuda itu yang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia mungkin adalah makhluk ilahi yang dikirim dari surga untuk meringankan penderitaan. Diyakinkan oleh kata-katanya, wanita muda berambut putih itu bertanya kepada pahlawan kita untuk mengikutinya ke rumahnya. Setibanya di rumah Chami, mereka menemukan saudarinya tergeletak di lantai dan merintih kesakitan yang hebat. Protagonis mendekat untuk memeriksanya dan mengonfirmasi bahwa suara ususnya masih normal. Selanjutnya dia menekan titik tertentu di perutnya untuk memeriksa peradangan di lokasi tersebut. Gadis yang sakit bereaksi dengan rasa sakit saat disentuh. Tetapi dia merasa lega, tidak merasakan massa aneh di sana. Sekarang dia bersiap untuk bagian berikutnya dari pemeriksaan. Untuk memastikan apakah peradangan sudah menyebar, wanita muda yang sakit terkejut melihat bocah itu mendekat untuk melakukan pemeriksaan yang sedikit lebih intim padanya dengan aura gelap.
Chami bertanya dengan sangat marah apa yang dia pikirkan sedang melakukan pada saudarinya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia perlu melakukan pemeriksaan yang lebih intim untuk memastikan apakah itu apendisitis atau penyakit lain. Wanita muda itu tidak mengerti apa-apa dan menuduhnya sebagai orang aneh. Menggunakan penyakitnya sebagai alasan yang lemah, si bocah memegang tongkat dan memperingatkannya bahwa saudarinya tidak punya banyak waktu dan bahwa dia perlu mempercayainya. Dengan air mata kemarahan, dia berteriak bahwa satu-satunya hal yang dia percayai adalah bahwa dia akan langsung pergi ke neraka. Tetapi gadis yang sakit memanggilnya dengan namanya. Dengan suara lemah dan ekspresi rasa sakit yang hebat di wajahnya. Dengan sangat sulit, wanita muda itu meminta saudarinya untuk membiarkan pahlawan kita melakukan pemeriksaan yang dia butuhkan. Mendengar permintaan gadis yang sakit, wanita muda itu menjatuhkan tongkat kayu di lantai. Benar-benar terkejut. Gadis itu kemudian berlutut di samping saudarinya dan memeluknya, mengatakan bahwa dia gagal melindunginya dari bajingan itu. Gadis yang sakit menghiburnya dengan mengatakan bahwa jika dia sudah melihat tubuhnya, jadi dia bisa melanjutkan dengan apa yang perlu dilakukan protagonis. Merenungkan bagaimana wanita di era itu polos dan patuh karena penindasan. Gadis berambut biru memiliki ekspresi ketakutan yang murni menyadari apa yang akan terjadi. Tiba-tiba seberkas gas keluar darinya dan wanita muda itu berteriak memanggil saudarinya. Merasakan rasa sakit yang jauh lebih kuat melihat adegan itu, Chami mengambil tongkat kayu lagi dan bersiap untuk menyerang pahlawan kita dengan kekuatan penuh. Dia kemudian mengancamnya dengan kematian. Tapi anak itu memberitahunya untuk minggir jika dia ingin menyelamatkan saudarinya. Pahlawan kita meminta maaf atas pelanggaran itu dan bersiap untuk memulai pemeriksaan yang paling delikat. Dengan dimulainya prosedur, wanita muda itu berteriak dan menangis kesakitan. Merasakan sensasi yang sangat aneh di tubuhnya, dia kemudian menemukan titik peradangan yang tepat dan mengonfirmasi bahwa masalahnya ada tepat di tempat itu. Chumi mengamati semuanya dengan seksama dengan ekspresi terkejut dan tidak pasti. Tidak tahu harus berbuat apa sekarang dengan sebuah teriakan. Gadis itu mengonfirmasi diagnosis setelah merasakan sakit yang tak tertahankan tepat di tempat yang dia sentuh dengan tatapan marah. Chumi bertanya, apa yang dia lakukan pada saudarinya di tengah ruangan. Anak itu memberitahunya untuk menutup mulut dan menjelaskan bahwa saudarinya hanya sensitif di kelenjar tertentu. Wanita muda itu kemudian mengangkat tongkat lagi. Tapi tampaknya ragu untuk menyerang pahlawan kita pada saat dia mengatakan mereka tiba tepat waktu dan meminta wanita muda itu untuk bersiap karena dia akan menjadi asistennya dalam operasi. Protagonis kemudian menyerahkan masker dan senter, menjelaskan bahwa dia perlu menerangi itu untuknya. Dia mencoba mengajari cara menggunakan benda itu. Tapi gadis itu bingung dengan teknologi aneh itu. Wanita muda itu ketakutan oleh cahaya dan menjatuhkan senter ke lantai. Membuat anak itu cukup frustrasi. Dia kemudian mengarang bahwa itu adalah harta abadi dan bahwa kesalahan bisa mengorbankan jiwa saudarinya dengan itu. Anak itu menambahkan 20 poin ke dalam kecerdasan dan keterampilan medisnya naik ke level master. Dengan efek anestesi mulai terasa, dia mengumumkan bahwa operasi untuk mengangkat usus buntu akan dimulai sekarang dengan pisau bedah yang bersinar di tangan. Pahlawan kita bersiap untuk membuat sayatan pertama di kulit pasien. Chambi yang mengenakan topeng menerangi tempat itu dan ketakutan melihat adegan yang terjadi di depannya. Dia berpikir bahwa meskipun ini adalah pertama kalinya sebagai seorang dokter bedah, dia benar-benar fokus pada tugasnya. Pahlawan kita kemudian ingat bahwa tidak peduli dunia, dia tidak akan pernah melupakan bahwa dia adalah seorang dokter. Wanita muda itu menonton dengan terkejut saat usus buntu saudarinya akhirnya berhasil diangkat. Wanita muda itu menutup matanya dan berusaha bertahan agar tidak pingsan. Dari ketegangan momen bedah, anak laki-laki itu mengatakan bahwa operasi sudah di tahap akhir dan bersiap untuk mulai menjahit luka dengan presisi dan keterampilan yang tinggi. Dia mulai menutup luka di perut gadis itu dengan hati-hati, puas dengan keberhasilan. Sistem memberi selamat padanya dan memberinya 10 poin atribut. Sebagai hadiah dengan lega operasi telah selesai. Wanita muda itu tidak bisa menahan diri dan pingsan di lantai, menjatuhkan senter. Pahlawan kita kemudian berbaring di atas wanita muda itu untuk memeriksa tanda-tanda vitalnya dan melihat apakah dia masih bernapas. Dengan mata yang membelalak, dia panik dan bertanya-tanya, apakah wanita muda itu mengalami kematian mendadak di sana? Wanita misterius itu mengamati semuanya dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar makhluk abadi. Namun, dia segera membuang ide itu dan mengenali tekniknya sebagai seni bedah dari buku kuno. Kembali ke adegan. Anak laki-laki itu membuat diagnosis cepat dan menyadari bahwa dia mengalami pneumothorax spontan. Dia kemudian memutuskan bahwa dia perlu melakukan torakentesis padanya untuk menyelamatkan nyawa gadis yang pingsan itu. Tanpa ragu, protagonis membuka pakaiannya dan meminta wanita muda itu untuk bertahan karena dia tidak boleh mati. Pada saat itu, wanita bercadar menghentikannya dan menuduhnya sebagai oportunis yang mencoba sesuatu dengan wanita muda itu. Dia berteriak bahwa gadis itu tidak bernapas dan jika mereka menunda lebih lama, dia pasti akan mati di sana. Wanita misterius itu kemudian melihat wanita muda itu di lantai dan mengonfirmasi bahwa dia memang tidak bernapas. Dengan itu, anak laki-laki itu memintanya untuk cepat dan membantunya memegang bahu pasien. Di lantai, wanita itu menuruti perintahnya dan dia bersiap untuk menggunakan jarum torakentesis. Untuk prosedur dengan kilau, jarum menusuk kulit gadis itu.
Dan setetes kecil darah mengalir dari tempat itu. Tiba-tiba wanita muda itu menarik napas dengan kuat. Dan pernafasannya akhirnya berhasil dipulihkan. Terkejut, wanita itu bertanya-tanya apakah itu bisa jadi teknik jarum emas legendaris yang hilang. Seiring waktu, dengan senyum percaya diri, pahlawan kita lalu bertanya apakah dia masih menganggapnya seorang penipu. Penuh rasa malu dan kekaguman, wanita muda itu membungkuk dan meminta maaf kepada dokter ilahi atas kesalahannya. Sistem memberitahunya bahwa tingkat keberpihakan meningkat, dan hadiahnya berlipat ganda karena kejutan. Dia kemudian teringat bahwa itu adalah Wun Yang, istri pertama Simon King yang menderita bau badan. Protagonis berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan kepercayaan darinya, dia bisa menyelesaikan masalah bagaimana menyimpan kekayaannya. Pahlawan kita membantunya berdiri dan menjelaskan prosedur yang baru saja dia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Wanita yang bertudung itu terkejut karena bahkan suaminya tidak pernah menyentuhnya. Seperti itu sebelumnya, dia kemudian berkata bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang pengobatan. Tetapi sangat mengagumi keterampilannya sebagai dokter. Anak laki-laki itu kemudian memegang tangannya dan berkata bahwa dia juga bisa menyembuhkan penyakit dalam yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Dengan mata terbelalak penuh kejutan, wanita itu terkejut karena dia menemukan rahasia terbesarnya. Malu, dia tidak percaya dia berhasil mencium baunya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan gerakan cepat, protagonis menarik tangannya kembali untuk melanjutkan percakapan. Antara keduanya, dia menenangkannya dengan mengatakan itu adalah penyakit yang sederhana dan bahwa dia bisa menyembuhkannya dalam waktu hanya 3 hari. Dengan metodenya, dengan kilau harapan di matanya, wanita muda itu bertanya apakah apa yang dia katakan benar-benar benar. Dia kemudian berjanji bahwa jika dia menyembuhkannya dalam 3 hari, dia akan melakukan apa saja untuk membalas budi. Pahlawan kita menjelaskan metode pertama, yang terdiri dari minuman herbal untuk mengobati masalah dari dalam. Selanjutnya dia menunjukkan metode kedua yang merupakan bubuk pendingin yang dioleskan ke ketiaknya. Akhirnya dia mengungkapkan teknik jarum emas tertingginya yang akan menyembuhkan penyakitnya sekali dan untuk selamanya dengan penerapan teknik tersebut. Wanita itu mengeluarkan suara dan terpesona oleh sensasi ilahi yang dia rasakan. Sistem kemudian memberitahunya bahwa tingkat kesukaannya meningkat, dan misi kritis baru diaktifkan. Bersyukur, wanita muda itu memberinya 100 telprak sebagai pembayaran dan pahlawan kita menerimanya dengan senang hati. Dengan senyum nakal, dia berpikir akan menggunakan metode semencing sendiri untuk mengalahkannya. Kemudian protagonis berjalan-jalan dengan Pan Jinlian dan bertanya-tanya mengapa hadiahnya belum tiba. Orang-orang di jalan mengagumi kecantikan wanita muda itu dan bertanya-tanya apakah pria di sampingnya benar-benar suaminya. Komentar jahat itu membuatnya kesal, dan dia berpikir apakah dia harus menggunakan poinnya untuk meningkatkan karisma. Pasangan itu kemudian tiba di depan toko perhiasan besar dan megah di kota, yang bernama Bajulu. Dengan semangat, pahlawan kita mengajaknya masuk. Tetapi wanita muda itu mengatakan bahwa aksesori di sana sangat mahal. Dia kemudian menghiburnya dengan mengatakan bahwa perhiasan untuk istri yang secantik itu pasti mahal dan berkualitas baik. Di dalam toko, seorang penjual wanita memandang mereka dengan sinis. Berpikir mereka hanya pengintip miskin yang tidak punya uang. Anak laki-laki itu menunjuk ke gelang jok putih dan berkata itu cocok untuknya. Tetapi Pan Jinlian mengabaikannya dengan senyum mengejek. Wanita itu mengonfirmasi dalam pikirannya bahwa mereka memang miskin seperti yang dia bayangkan. Tetapi mengejutkan penjual wanita itu, protagonis mengumumkan bahwa dia akan membeli gelang itu juga. Wanita itu terkejut dan dalam pikirannya, dia tidak percaya dia benar-benar punya uang untuk membelinya. Mengubah sikapnya, penjual wanita itu menyerahkan kotaknya dan mengatakan harganya hanya 2 telprak. Sudah di luar, dia menyerahkan hadiah itu kepada Pan Jinlian dan mengatakan dia telah menderita banyak dalam beberapa hari terakhir. Dengan hati-hati, pemuda itu memasang gelang di pergelangan tangannya dan berjanji akan memberinya kehidupan yang sangat baik. Wanita muda itu menjadi emosional dan tingkat kesukaannya meningkat 30 poin dengan serangan kritis dari sistem. Dengan ini, panel statusnya terbuka, menunjukkan semua informasi dan keterampilannya. Pada saat itu, seorang pria sombong dengan kipas di tangannya bernama Hua Zixiu muncul di jalan kota. Dia kemudian melihat kecantikan Pan Jinlian dan bertanya-tanya, sejak kapan kota memiliki wanita secantik itu? Tanpa membuang waktu, pria itu dan anak buahnya berjalan menuju pasangan itu untuk mendekati mereka. Di sana si bangsawan berkata bahwa gelang itu tidak cocok untuknya dan mengundangnya ke mansionnya untuk memilih perhiasan lain. Dengan darahnya mendidih, pahlawan kita berdiri di depannya dan memerintahkan pria itu untuk segera pergi. Pria sombong itu berkata tidak ada yang berani menghormatinya dan itu adalah keberuntungannya. Dia memandangnya si bocah mengenali dia dan mengingat ceritanya, dan bagaimana dia curiga istrinya berselingkuh dengan pamannya. Si bangsawan berpikir bocah itu seharusnya tidak mengganggu wanitanya, dan sekarang dia akan membayar konsekuensinya melihat wajah protagonis yang ketakutan. Anak buahnya mengejeknya mengatakan dia ketakutan pada kakek Wazixu. Dengan khawatir Pan Jinlian meminta mereka untuk pergi karena dia selalu pengecut. Tetapi Wu Dalang menenangkannya dengan kehadirannya dengan sinar di matanya. Pahlawan menggunakan 30 poin di kekuatan dan berjalan menuju musuh dengan aura kekuatan. Dengan tatapan dingin dan tegas si pemuda mengulangi perintahnya. Untuk kelompok preman itu pergi, kesal Wazixu memerintahkan. Yang dimaksudkan untuk menangkap bocah itu karena telah menolak kebaikan yang ditawarkan.
Tanpa ragu salah satu anak buahnya maju dengan pukulan yang kuat. Siap untuk memukul pahlawan kita dengan gerakan cepat. Udalang memukulnya di tempat yang sangat sensitif dengan tendangan yang akurat dan menyakitkan. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, anak buah itu berteriak dengan mata melotot. Tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi melihat rekannya terjatuh. Penjaga lainnya menyerang dengan tinju tertutup penuh amarah. Dengan senyum di wajahnya, protagonis kita menghindari serangan dengan penghindaran yang sempurna dan tanpa banyak usaha. Tepat setelah itu dia membalas dengan pukulan yang kuat yang tepat mengenai dagu musuh kedua dengan dua anak buah di lantai. Dengan bangga dia berkata pekerjaan sudah selesai dan saatnya untuk meninggalkan tempat itu. Pan Jinlian terkesima dan bertanya-tanya apakah itu suaminya yang pengecut karena sekarang dia terlihat seperti pria sejati. Kembali di rumah, wanita muda itu memandang protagonis dengan tatapan menggoda dan memanggil namanya. Sambil bernapas berat dia mendekatinya dan memanggilnya lagi. Dengan suara yang sangat lembut penuh hasrat. Wanita muda itu kemudian meminta dia untuk melakukan pijatan khusus sekali lagi. Dengan tubuhnya yang memerah, si bocah berkata bahwa sebelum perawatan, dia perlu melakukan pemeriksaan suami istri terlebih dahulu. Dia setuju dan meminta dia untuk bersikap lembut, tetapi mengatakan bahwa dia sepenuhnya percaya pada keterampilan suaminya. Dengan cahaya di tangannya, dia memeriksa dan mengatakan semuanya normal. Dengan kesehatan wanita muda yang cantik, dia kemudian memijat titik tertentu, dan memastikan tidak ada sekresi aneh yang keluar dari sana. Semua memerah. Wanita muda itu bertanya jenis seni medis apa yang sedang dia lakukan padanya sekarang dengan energi emas di tangannya. Pahlawan kita menyadari bahwa salurannya menunjukkan nodul yang simetris. Dia kemudian berkata bahwa dia memiliki hiperplasia lobular. Tetapi untungnya itu bukan masalah yang sangat besar. Wanita muda itu bingung dengan nama aneh itu dan bertanya apa itu yang disebut hiperplasia lobular. Protagonis berkata bahwa meskipun dia menjelaskan, dia tidak akan mengerti dan bahwa dia akan memberitahu semuanya dengan tenang nanti. Dia kemudian berpikir bahwa pengobatan di era itu sangat tertinggal, dan bahwa dia perlu membuka sekolah untuk melatih bakat. Si bocah berkata bahwa meskipun dia tidak memiliki peralatan yang tepat, jarinya bisa melakukan pemeriksaan ginekologi padanya. Wanita muda itu kemudian memegang tangannya dan meminta si bocah untuk segera mengobatinya. Karena dia merasa gatal, dia berkata penyakitnya butuh jarum itu. Dan bahwa dia kecil tetapi besar dalam semangat untuknya, di luar nenek tua. Wong mendengar semuanya dan terkesan dengan stamina tetangga di tempat tidur dengan ekspresi senang. Wanita muda itu memohon padanya untuk berhenti karena dia tidak bisa melanjutkan lagi. Wanita muda itu berkata dia tidak bisa menahan lagi dan meminta dia untuk membiarkannya pergi sementara notifikasi sistem muncul. Tetapi pahlawan kita berkata masih ada sedikit lagi untuknya, agar tingkat kesukaannya mencapai 100% dengan ekspresi yang penuh tekad. Protagonis kemudian memanggil kekasihnya dengan namanya untuk memberinya semangat. Dengan air mata di matanya, dia meminta dia untuk mendapatkan lebih banyak selir. Dengan air mata di matanya, dia meminta dia untuk mendapatkan lebih banyak selir. Karena dia tidak akan bisa menghadapinya sendirian. Akhirnya tingkat kesukaannya mencapai 100%, dan sistem memberinya 30 poin atribut kasih sayang dengan misi utama selesai. Dia mendapatkan fisik Lord Shangyu selama 30 detik per hari. Lebih jauh lagi, sebuah bakat eksklusif terbuka yang meningkatkan kesukaan dengan wanita lain sebesar 50%, si bocah berpikir bahwa dengan kekuatan ini, dia bahkan bisa mengubah pejabat yang berkhianat menjadi menteri yang setia. Mandi bersama, wanita muda itu mengatakan dia membuatnya kelelahan, dan bahwa mulai hari itu, dia milik dia, dengan itu sistem mengucapkan selamat kepadanya dan memberinya gelar pria 7 kali. Bersama dengan teknik baru, protagonis kemudian menghiburnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberinya kehidupan yang sangat baik dan bahagia. Tiba-tiba ada ketukan di pintu yang mengejutkan pasangan, dan si bocah mengatakan dia akan memeriksa siapa itu. Tetapi wanita muda itu meminta dia untuk tidak pergi dan mengatakan itu mungkin Waziksu yang ingin membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Dalam pikirannya, dia memutuskan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti suaminya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Pahlawan kita kemudian menghentikannya, mengatakan dia tidak bisa membiarkan wanitanya bertarung di garis depan. Untuknya dengan senyuman, wanita muda itu merenung dan menyadari suaminya benar-benar berubah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, sudah berpakaian. Protagonis membuka pintu dan dihadapkan dengan dua saudari yang dia bantu di klinik. Sistem kemudian menunjukkan bahwa keduanya sudah sembuh, dan tingkat kesukaan mereka naik 30 poin. Wanita muda berambut biru mengucapkan terima kasih kepada pahlawan kita atas kebaikannya dan telah menyelamatkan dua nyawa saudari itu dengan senyum malu-malu. Dia mengatakan dia senang mereka baik-baik saja tetapi merasa sedikit tertekan. Pang Chunmei kemudian mengalihkan topik dan mengatakan bahwa sekarang mereka perlu membicarakan hal yang serius dan penting. Si bocah panik dan bertanya-tanya apakah wanita di era itu sudah tahu cara melakukan penipuan finansial. Saudari itu memarahinya. Tetapi wanita muda berambut putih mengatakan dia akan berbicara. Jika yang lain merasa malu dengan tatapan yang penuh tekad, dia bilang dia perlu bertanggung jawab dan menikahi keduanya pada saat itu. Langkah kaki terdengar dan sosok yang familiar masuk ke ruangan untuk melihat apa yang terjadi dengan ekspresi serius. Istri si bocah muncul dan membuatnya benar-benar ketakutan dengan situasi ini. Protagonis tidak tahu harus berbuat apa karena dia
belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Tapi Pan Jinlian memeluknya dan bilang mereka hanya bercanda karena suaminya adalah orang yang baik hati. Istrinya bilang jika mereka membicarakan pernikahan itu akan mencemari tindakan kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Dengan itu, wanita muda itu memanfaatkan situasi dan menggunakan atributnya untuk mendekat kepada pahlawan kita. Wanita berambut putih itu bilang mereka tidak bisa menikahi orang lain karena dia melihat semuanya yang mereka miliki. Si bocah kemudian ingat bahwa malam sebelumnya, istrinya menyarankan agar dia mendapatkan lebih banyak saudara perempuan untuknya dengan langkah tegas. Wanita muda itu mendekat untuk menyelesaikan situasi dan menata rumahnya. Dia kemudian bilang pernikahan butuh persetujuan orang tua dan mereka tidak akan setuju dengan pernikahan paksa ini. Dengan tatapan sedih, gadis berambut biru mengungkapkan bahwa orang tua mereka telah meninggal 2 tahun yang lalu. Wanita muda itu melanjutkan menjelaskan bahwa saat ini, mereka tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa mereka percayai. Protagonis mengucapkan belasungkawa dan bilang dia tidak ingin mengganggu urusan keluarga mereka. Wanita berambut putih itu memeluknya dan bilang mereka sendirian, dan bahwa kepolosannya telah diberikan kepadanya melihat adegan itu. Istri si bocah menyadari dia telah mengatakan hal yang salah dan memberi 2 kesempatan. Dia kemudian meminta maaf atas kesalahan itu dan bilang, saudara perempuan itu telah menderita banyak dan dia memikirkan mereka. Gadis berambut biru bilang dia tidak peduli dengan status dan hanya mencari pria yang benar-benar baik. Istrinya bilang orang lain akan bilang keluarga Wudalang memanfaatkan posisi mereka sekarang. Wanita berambut putih itu kemudian menuduh istri pahlawan kita takut untuk berbagi kasih sayang dan kekuasaan. Dia kemudian bilang keluarga punya aturan dan bahwa sebagai istri pertama dia tidak bisa membiarkan rumah berubah menjadi kekacauan. Wanita muda itu berlutut dan meminta tempat tinggal, bilang dia tidak ingin bersaing dan hanya ingin bertahan hidup dalam pikirannya. Wanita muda itu menyadari bahwa istri si anak laki-laki sangat dominan dan mereka harus tunduk. Dengan itu tingkat kesukaannya menurun. Sebanyak 10 poin dan talenta eksklusifnya dinonaktifkan oleh sistem. Melihat pemberitahuan itu, protagonis terkejut dan menyadari bahwa tingkat kesukaan juga bisa menurun. Istrinya membantu wanita muda itu berdiri dan berkata bahwa jika dia terus menghentikan mereka, dia akan menjadi penjahat. Dengan itu dia menetapkan 2 syarat agar wanita muda itu bisa masuk ke dalam keluarga. Dan salah satunya adalah mereka perlu bekerja. Pahlawan kita mencoba campur tangan dalam situasi ini. Tetapi gadis berambut biru setuju dengan syarat istrinya. Dia kemudian berjanji bahwa jika mereka tidak mendapatkan uang, mereka akan pergi dan tingkat kesukaan keduanya menurun lagi. Protagonis menjadi putus asa karena tingkat kesukaan mereka menurun. Hanya dengan percakapan antara wanita muda itu dengan desahan dalam, si anak laki-laki bersiap untuk mengambil alih situasi dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Dia kemudian berdiri dan berteriak agar semua orang berhenti bertengkar. Karena dia adalah kepala keluarga itu, melihat istrinya terluka. Pahlawan kita berharap tingkat kesukaannya tidak turun lagi, tetapi wanita muda itu setuju dengannya dan berkata suaminya benar dan dia akan mendengarkan apa yang dia katakan. Dengan itu tingkat kesukaannya naik 10 poin dan talenta spesialnya akhirnya diaktifkan kembali oleh sistem. Lebih jauh lagi tingkat kesukaan kedua saudari juga meningkat 15 poin dengan bonus talenta. Si anak laki-laki terkejut dan bertanya-tanya apakah gadis-gadis di era itu memiliki selera yang begitu unik untuk menyukainya. Dia kemudian bertanya apakah mereka sudah memikirkan dengan matang untuk menikah dengannya. Dan salah satu saudari mengonfirmasi ya. Protagonis berpikir keraguan mereka mungkin karena istrinya atau karena dia miskin. Sekarang, sebuah misi utama baru diaktifkan untuk membantu saudari-saudari itu memulai bisnis yang menguntungkan dalam 1 minggu. Dia merenungkan misi itu dan berpikir menjual nasi goreng tidak akan cukup untuk mencapai tujuan itu. Lalu dia teringat teh susu dan bagaimana dia meneliti resep untuk seorang gadis di kehidupannya yang penuh percaya diri. Si bocah berjanji akan mengajarkan mereka bisnis untuk mendapatkan 10 guan sehari. Ketiga wanita itu benar-benar terkejut dengan pernyataan pahlawan kita dan tidak percaya padanya. Saudari berambut putih itu berkomentar bahwa 10 guan cukup untuk setahun dan dia berlebihan. Dengan senyuman, dia meminta para wanita muda untuk duduk dan menunggu karena mereka akan segera percaya padanya. Selanjutnya, si bocah berlari melalui kota untuk membeli semua bahan yang dia perlukan untuk resep. Kembali di dapur, dia menjelaskan bahwa dia akan membuat teh hijau dengan susu dan menggunakan bola ketan sebagai pengganti mutiara. Pahlawan kita kemudian mulai memurnikan gula, merebus susu dan membuat sedotan dari bambu untuk minuman itu. Dengan hati-hati dia menyiapkan teh hijau dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkannya terendam terlalu lama agar tidak pahit. Dia kemudian menyajikan minuman yang sudah jadi dan menjelaskan rahasianya adalah mencelupkan bola taro ke dalam air dingin. Protagonis menyajikan nampan dengan 3 cangkir dan meminta mereka untuk mencobanya dengan sedotan bambu. Penasaran dengan hal baru, ketiga wanita itu mulai minum minuman eksotis menggunakan sedotan. Pan Jinlian bereaksi berlebihan dan merasakan kupu-kupu menari di tenggorokannya. Meminta 1 cangkir lagi. 2 wanita muda lainnya juga kagum dengan rasa dan tekstur minuman yang dia siapkan. Mereka kemudian menyebut teh itu ilahi dan popularitas keduanya meningkat 15 poin lagi menurut sistem. Istri si bocah berkata minuman itu enak sekali.
tetapi meragukan apakah itu bisa menghasilkan 10 guan sehari seperti yang dia katakan. Pahlawan kita mengonfirmasi bahwa mereka menyukainya, dan sekarang dia akan menjelaskan rencananya untuk mendapatkan uang. Dengan senyuman percaya diri, dia berkata bahwa pertama-tama, mereka perlu menghitung biaya produksi minuman itu. Dia kemudian mencantumkan semua bahan dan total biaya untuk memproduksi satu cangkir, yang adalah 19 guan. Para wanita terkejut dengan harganya, dan bertanya-tanya apakah minuman itu akan terjual karena biayanya sangat tinggi. Tetapi protagonis mengejutkan mereka lebih jauh dan berkata, dia akan menjual setiap cangkir seharga 100 wons. Di pasar, gadis berambut biru terkejut dengan nilai tersebut. Dan pahlawan kita berkata dia akan menjelaskan rencana pemasarannya, lalu dia menjelaskan bahwa cara minum dengan sedotan itu elegan dan bahwa orang-orang sedang minum dengan martabat. Akhirnya, anak itu mengatakan rasa gula murni dan resep uniknya membuat minuman itu lezat, lalu dia mengungkapkan strategi pemasaran ketiganya, yang menggunakan efek selebriti dan kelangkaan untuk menjual. Istrinya bingung dengan istilah tersebut dan bertanya apa itu, yang disebut efek selebriti dan pemasaran kelaparan. Anak itu misterius dan berkata bahwa dalam 3 hari mereka akan tahu segalanya, dan dia akan memberikan cetak biru toko kepada mereka, Malupan Jin Lian. Berkata dia sangat nakal karena adik-adik perempuannya masih ada di dekat mereka. Dia kemudian mencium semuanya dan berkata bahwa jika semuanya berjalan lancar, hari kejayaan mereka akhirnya tiba untuk keluarga. Protagonis pergi dengan semangat, dan kedua saudari itu melihatnya dengan wajah memerah dari adegan berani itu. Istrinya berkomentar bahwa sekarang dengan 4 orang, mereka perlu membeli tempat tidur baru, agar semua orang bisa tidur. Tiba di rumah si Mencing, dia berpikir dia masih belum memiliki kekuatan untuk membuka jaringan kedai teh. Dia kemudian merenungkan bahwa untuk menjual seharga 100 wons, dia butuh seorang selebriti dan orang itu adalah Wu Yuanyang. Tanpa membuang waktu, pahlawan kita mendekati pintu dan mengetuk pada palang emas untuk dijawab oleh seseorang. Seorang pelayan menjawabnya dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Wu Dalang yang diundang oleh nyonya rumah tersebut. Wanita muda itu berkata dia mendengar nyonya berbicara tentangnya dan mengundangnya masuk, memintanya untuk mengikutinya ke tempat itu. Di taman, dia melihat seorang wanita cantik dengan gaun biru, berayun dengan damai di ayunan kayu. Anak itu berteriak nama Xiao Yu, karena wanita muda di ayunan itu sangat mirip dengan gadis yang menolaknya. Pelayan itu memarahinya, dan dia menyadari bahwa itu adalah putri si Mencing dan bukan cinta lamanya dari masa lalu. Sebuah misi epik baru muncul untuk menulis ulang karya aslinya, dengan meningkatkan tingkat kesukaan beberapa wanita muda yang penuh tekad. Dia pikir dia perlu melakukan misi ini untuk mendapatkan 100 poin di toko item. Pelayan berlari menghampirinya dan berpikir semua pria sama saja dan tidak bisa bergerak saat melihat wanita cantik. Protagonis kemudian melanjutkan jalannya, sambil mengamati wanita muda yang cantik di ayunan dengan tasnya di tangan. Dengan tatapan menggoda si Mencing, Putri Ching menatapnya kembali dengan jarinya di bibirnya dengan cara yang sangat provokatif. Pelayan berkata nyonya sedang berdoa dan meminta pahlawan kita untuk menunggu di luar sebentar. Pelayan kemudian mengumumkan kedatangan Dr. Wu Dalang dan dari dalam ruangan, wanita itu memintanya untuk masuk ke dalam ruangan. Protagonis dihadapkan pada nyonya rumah yang duduk membelakangi pintu. Wanita cantik itu kemudian berbalik dan menyapanya, mengatakan bahwa dia akhirnya datang untuk janji yang dijadwalkan. Kita kemudian melihat tubuh sculptural dari wanita muda yang menatapnya, dengan tatapan yang sangat menggoda penuh hasrat dengan jarum di tangannya. Anak laki-laki itu memintanya untuk melepas semua pakaiannya karena dia akan memulai akupuntur.